Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada Allah, junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam tausiah bertolabul ilmi, khusus pada grup 5 bergabung grup 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Adapun yang akan menjadi bahasan tausiah kita, yaitu mengingat kembali kepada sebuah makom tauhid, yang mana makom tauhid ini adalah makom awal, padahal kita sudah banyak melakukan amal dan ibadah. Ternyata kita tidak sempurna di dalam perbuatan kodrat. Maka artinya semua perbuatan kita yang pernah kita lakukan selama ini adalah perbuatan merugi. Perbuatan yang merugi adalah perbuatan gagal hakikat. Perbuatan yang merugi, perbuatan gagal hakikat. Kenapa? Kalau kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan tauhid ini adalah sesuatu yang menjadi satu, berhubungan, ya, menjadi satu, bukan berhubungan kepada yang satu. Makna yang dimaksud menjadi satu ini adalah sesuatu yang tidak ada lagi dalam wujud itu yang benar-benar menjadi perhatian kita selain dari pengakuan wujudnya Allah. Itu yang dinamakan tauhid. Meskipun sekecil-kecil perkataan menyebut aku mengamalkan, itu sudah menjadi dua. Tentulah kita melakukan proses tauhid ini, yaitu proses wujud yang satu dalam makom keumatan dan ketuhanan. Kalau kita
menjaga tauhid ini benar-benar satu wujud, maka terasa kita mengambil posisi sebagai salah satu kodrat tadi. Posisi sebagai wujudnya Allah, posisi sebagai wujud tergantung makom yang dihadapi. Kita percontohkan makom sholat syahadah langsung 5 waktu. Nah, ini ada pensaksian, berarti wujudnya 2. Kalau dia 2, kodrat sholatnya iman, makomnya ibadah. Tapi kalau kodratnya 1, wujudnya ilmu, makomnya ilmu. Nah, itu beda. Keyakinan bertauhid ini dilandasi oleh 2 perkara, yaitu menerima dengan ikhlas. Yang kedua, patuh dan taat. Kalau dalam kajian tauhid, kenapa? Karena dengan wujudnya pernyataan satunya, maka inilah yang membuat keikhlasan itu terjadi. Pasrah dalam ilmu bukan artinya menyerah. Pasrah dalam ilmu itu adalah perjuangan. Bagaimana supaya kita tidak ada berprasangka tentang kepemilikan sifat bagi Allah terhadap diri kita. Tauhid bukanlah suatu amalan, tetapi suatu perubahan total yang mana tidak berprasangka lagi sebuah kodrat atas nama keumatan, tapi berprasangka kepada kehambaan dirinya. Kita percontohkan kepada sebuah cerita yang pernah saya sampaikan. Kita menceritakan sebuah air laut. Dengan kehendak air itu ingin menjadi asin, maka dia asin tanpa ada yang membuat dia jadi asin kecuali kehendaknya sendiri. Nah, ini percontohan diri. Apa yang dihasilkannya adalah air berwujud asin. Yang berwujud asin itu adalah garam. Kenapa? Karena dia berkehendak mau menjadi asin. Wujudnya adalah garam. Setelah itu kita tanya lagi, kalau air bisa jadi asin, garam bisa enggak menjadi air? Nah, gitu. Sudah pasti garam bisa jadi air. Caranya gimana? Masukkan ke air asin tadi, ke air laut. Nah, bisakah kita mencari garam yang masuk berasa asin dengan air asin yang sudah ada? Kalau dilihat garam tadi habis, sudah nggak ada lagi, berarti wujudnya habis, sudah luput di dalam wujud air. Nah, gitu. Dengan demikian hanya ada satu, yaitu air laut. Diberilah nama dia laut.
Nah, kalau di diri namanya tubuh. Gitu ya. Setelah berpadunya wujud, dua wujud tadi menjadi satu, namanya laut. Kalau di tubuh namanya jasad atau tubuh, ya. Adakah cara untuk memisahkannya? Tidak ada. Tidak ada lagi daya upaya kita untuk memisahkan rasa dari air itu tadi. Itu sudah enggak ada. Apapun usaha kita sudah enggak ada. Di dalam ilmu tauhid seperti itu juga. Kalau memang kita bisa melebur pada kodrat awalnya dia menjadi sebuah laut, maka tidak ada mustahilnya, semua bisa terjadi. Dan untuk membuktikan air laut itu asin, tidak perlu kita berenang ke tengah laut itu. Ambil aja sesendok, dirasakan di ujung lidah, rupanya benar dia asin. Artinya apa? Untuk berubah wujud kepada wujudnya Allah, tidak perlu mengambil pemahaman yang banyak, cukup dengan mengakui adanya kodratnya. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Syahadat, syahadah, ahad. Berarti sudah luputlah garam tadi menjadi air. Kenapa? Karena dulu air itu juga yang membeku menjadi garam. Begitulah kita bertauhid. Kalau memang sudah asal muasal diri kita, tempat kita kembali sebuah wujud, maka sudah terjadi suatu kodrat, satu kodrat, yaitu ujubu wujudullah. Tidak akan mungkin lagi bisa dipisahkan air dengan rasa tadi. Begitulah kita. Jasmani tidak akan bisa dipisahkan dengan rohani, karena jasmani itu nama kecilnya adalah rohani. Itu yang amruhu. Jadi dengan hakikat seperti ini, maka suatu kemudahan bagi kita melebur diri kepada asalnya diri. Kenapa tidak bisa dengan asal diri rohani dilebur kembali asalnya menjadi jasmani? Maka itulah yang dikatakan wujud bagi Allah. Dengan demikian kemudahan semakin tinggi dan peluang kemudahan semakin membesar. Tidak ada lagi keterpisahan dalam satu wujud itu tadi. Itu yang dikatakan dengan tauhid. Kembali menjadi satu. Syahadat, syahadah, ahad. Inilah rasa. Inilah rasa tadi. Disinilah kita melihat wujud aslinya pada tubuh dikisahkan seperti laut tadi, digambarkan dalam jasad. Kalau memang kulit kita berasal dari air, tapi setelah datangnya kodrat dari rohani, maka yang berasal dari air itu berubah menjadi asin, berbentuk keringat.
Akhirnya kulit dan keringat tidak bisa dipisahkan lagi, sementara airnya hilang menjadi asin. Padahal kulit itu al-hikam, berasal dari air awal mula jadi. Coba aja kalau kita kebakar api, ke sudut api rokok, pasti keluar air. Iman tauhid juga seperti itu. Dalam makom la maujudun illallah kita sudah melihat kenyataan-kenyataan pada Allah, pada diri kita adalah sebuah alkisah yang dituangkannya berupa alam. Maka berimanlah kita dengan apa yang dikatakan satu wujud yang tidak terpisahkan lagi. Itu yang dikatakan makom tauhid. Jadi kalau kita masih merasakan mengamalkan, masih merasakan mentajalikan, tapi tidak luput dalam satu pandang, harusnya kita luput dalam satu pandang. Karena kodrat yang bertajali adalah kodrat yang sirna kepada awal mula jadi. Maka dikatakan kalau orang belajar ilmu tauhid itu lama-lama datang kebodohan. Kenapa? Karena daya terima dia sudah lelah berupa akal. Maka hanya diteruskan kembali berupa iman dan ilmu. Iman pun kalau sudah diberangkatkan menjadi satu dalam la ilaha illallah, dia akan berubah menjadi ilmu. Tapi kalau memang bersih dari diri kita dua tauhidinnya Muhammad Rasulullah, maka dia masih berwujud tauhidin, belum meningkat kepada tauhudun, yaitu satu wujud, wujud yang tak terlihat. Dengan demikian, mulai sekarang berlatihlah kita untuk mentiadakan sebuah pemahaman tentang kemanusiaan di alam kodratnya Allah. Inilah yang dikatakan Allahu alam tadi. Berwujudnya Allah pada diri kita menjadi suatu wujud bagi Allah. Ini yang namakan ahad, satu wujud. Jadi tidak lagi kita merasakan ada garam di dalam air, tapi sudah menjadi air garam. Itu iktikat yang harus dipakai di dalam pandangan keseharian, yaitu tidak lagi melihat keakuan dalam wujudku, tapi aku melihat wujud Allah pada diriku. Itulah yang dikatakan aku, wujud daripadaku sendiri. Begitu kita cara menerapkan tauhid. Jadi bukan tauhid ini meluas, tetapi tauhid ini harus mengkerucut menjadi satu. Garam hilang dalam laut, tidak terlihat lagi, tapi laut sudah menjadi air asin. Air asin bernama laut. Kalau dihubungkan garam ini dengan laut, tidak ada asal usul. Ternyata garam berasal dari laut, kembali kepada laut, tetapi garam lenyap, tinggal rasa. Inilah yang menjadi pegangan tauhid kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa muzakarohkan. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan jamaah. Silakan Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah? Sehat ayah? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendoakan kesehatan ayah dan mohon doa ayah untuk kami para jemaah bisa memahami apa yang telah ayah ajarkan kepada kami. Insya Allah. Baik saudaraku semua, ya tadi ayah telah memberikan kepada kita satu kesadaran, mengingatkan kembali kepada kita tentang makam tauhid. Kalaulah kita banyak menjalankan ibadah, namun perbuatan tersebut tidak mengerucut kepada suatu hakikat tentang kebenaran ketauhidan itu, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu suatu paparan yang telah ayah berikan, ibarat sekarang ini baju sudah menjadi baju. Ketika kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain sudah menjadi baju. Tidak perlu lagi dicari itu kapas, karena dia sudah menjadi kain. Pandanglah dengan pandang rasa tersebut, sehingga kita mendapatkan suatu kebenaran, kebulatan akan hakikat tauhid itu sendiri. Menjadi tauhid. Oleh karena itu barangkali apa yang telah ayah sampaikan paparan kepada kita, ini perlu sekali untuk kita perdalam, agar pemahaman tentang konsep-konsep makam ketauhidan ini benar-benar ya menjadi suatu keputusan mutlak dalam diri rasa dan pandangan kita. Mari kita bermuzakarah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ayah, kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram Syekh Nur Muhammad Buya Maulana ya. Saya mohon maaf ayah, saya salah sebut tadi. Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi yang kita sayangi. Silakan kepada saudaraku semua untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Ya, kalau belum ada, saya memulai pertanyaan ini supaya bisa berkembang. Jadi ayah, ketika ayah sudah mengatakan, ketika garam tadi akan bisa dileburkan kembali menjadi air asin, dan kemudian ketika air asin ini kembali menjadi air laut, bagaimana prosesnya dalam kita menetapkan pandangan dan pahaman kita ayah, sehingga tidak lagi berubah, maka air laut itulah semata-mata yang ada dan nyatanya ayah. Terima kasih ayah. Ya, insya Allah. Kuncinya tidak boleh lepas dari kontrol rasa. Mengontrol rasa tadi yang akan mendatangkan suatu kebenaran tajalli kata. Gitu. Itu tidak boleh putus. Memiliki rasa yang akan mendapatkan tajalli kata tadi. Inilah yang membuat diri rahasia nyata menyimpan rasa, yaitu rasa dan rahasia dinamakan sir. Dua-duanya satu nama, gitu ya. Jadi rasa itu sir, rahasia jasad juga sir, tapi di tengahnya ada u yang berdiri, alif domah u. Nah gitu. Dan alif domah u inilah yang akan menjadi kata, atau disebut dengan wahyu, ilham laduni irhas khodam. Itu yang akan bertajalli di dalam menjalankan hidup dan kehidupan Allah. Man lam yazud fa'alam yarib, orang yang merasakan niscaya akan tahu. Menunggu tahunya inilah nak yang paling butuh sabar. Menunggu tahu tadi butuh sabar sekali. Bagaimanapun cara kita meyakinkan Allah itu, tapi tak kala yang Allah pikirkan adalah kufur nikmat tadi. Apabila tidak sanggup engkau nanti mengimaniku, maka engkau akan takbur, kata Allah.
Kenapa? Disebabkan lepasnya hubungan hayat yang selama ini kita hidup dengan ruh. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita betul-betul mengontrol rasa dan melihat kondisi jasad dari makom rahasia, enggak boleh terputus. Urat nadi kita adalah rasa dan rahasia. Gitu. Kalau kata kauni, kalau kita sering berbahasa kauni antara diri rahasia dengan rasa, maka dia akan menjawab. Kauni itu akan muncul ibarat seekor hewan. Kita pelihara dia tidak bisa bicara, tapi kalau kita terus serang dia dengan kata, lama-lama dia bisa. Itulah kehebatan dari sebuah rasa dan rahasia. Kita pelihara kucing, kita bicara dia diam aja, tapi karena kita sudah berbicara ke dia dengan rasa, dia akan paham. Itu. Begitu juga kita bertuhan kepada Allah. Kalau kita sudah ditetapkan dan kita sudah tidak ingkar lagi melihat keberadaan wujud Allah pada diri, maka berusahalah untuk berkauni siang dan malam dalam banyaknya suatu kegiatan atau tidak berkegiatan. Itu usahanya. Pegang tubuh rahasia dan peganglah rasa yang ada di dalam tubuh rahasia tadi. Mudah-mudahan insya Allah man lam yazud fa'alam yarib, insya Allah. Baik Ayah, terima kasih banyak ayah. Dan mudah-mudahan yang lain saudara-saudaraku semua yang ingin bertanya silakan. Terima kasih ayah atas jawabannya ayah. Terima kasih. insya Allah. Sekarang ada Pak Ahmad Kardani dan Pak Imam Tukijan. Pak Imam Tukijan dulu silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat, Buya. Insyaallah. Amin. Yang ingin saya pertanyakan masalah bagaimana contoh-contoh untuk kita itu melatih berkauni. Jadi yang berkauni itu apakah itu maujud ini kepada wujud, tapi mohon dicontohkan Buya biar kita bisa ada bayangan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkauni ini adalah suatu batin suara yang dipakai untuk menuju dua kodrat. Pandangan itu khusus ke batin suara, bukan melihat siapa yang bicara. Kalau sudah yang bicara itu sudah pasti antara dua kodrat tadi, yaitu tubuh rahasia yang dibalut oleh rasa, ya, jiwa raga atau jasmani rohani. Nah, sama rahasia dan rasa itu sama jasmani rohani. Kauni adalah batin suara yang menuju sebuah wujud ketunggalannya yang di dalam alam wahyu yang belum bisa ditempatkan. Dan dia belum mau memperlihatkan wujudnya sebenarnya, tapi dia baru menerima keagungan kebesaran hubungan batiniah wujud dan maujudnya kepada dirinya sendiri, yaitu kepada wujudku. Dan percakapan itu antara kauni ini hanya disebutkan dengan bentuk sifat kepada wujud. Itu. Kapan wujudnya? Setelah dia meyakini semuanya adalah wujud dia semata. Sebelum dia yakin, masih dia ragu, dia akan tetap bertahan dalam sifat ta'yunnya. Kalau sifat ta'yun adalah sifat satu sendirinya,
wujud. Itu, paham? Insyaallah Buya. Jadi pegangan di sini adalah kauni tadi. Suara kita kan punya batin, nama batinnya kauni. Nah, udah lewat kauni itu saja. Gitu. Ya Buya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Tukijan atas pertanyaannya sehingga juga dapat memberikan pemahaman bagi kami yang mendengar. Kemudian Ayah terima kasih atas jawabannya. Seterusnya ada Pak Ahmad Kardani ini Ayah. Silakan Pak Ahmad Kardani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga dalam lindungan Allah dan sehat selalu Buya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah. Dalam menyampaikan tausiah tadi Buya, ada sedikit pertanyaan yang saya belum begitu mengerti atau paham, yaitu tentang mereburkan diri asalnya kepada diri. Nah, lalu yang dikaitkan dengan ini Buya, bagaimana cara mereburkan diri asalnya kepada diri, pandangan untuk menuju rasa tadi Buya. Iya. Meleburkan diri insan yang belum berwujud apapun, dia maujud kepada sifat, nah itu sudah namanya memunculkan diri. Dulu ada kayak begini, cuma dia belum diberikan hak. Ya. Nah, adanya kita seperti rohani sekarang, belum punya tangan, kaki dan segalanya. Setelah dia bersifat, dia naik maujud, ibarat orang pakai baju, nah itu dia sudah ada sarungnya. Nah ini yang dikatakan maujud. Jadi tidak lagi mencari yang sudah maujud. Kalau yang sudah maujud, yang wujud kemarin itu sekarang sudah maujud dia. Nah sama seperti saya bilang tadi, kalau mau tahu air laut itu asin, nggak usah berenang ke dalam. Minum, ambil aja sedikit, cicipi setengah sendok atau sedikit. Begitu juga kita mengimani. Kalau ingin tahu kesimpulan dari seluruh kaji, lihat tubuh, karena itu adalah keputusan. Kenapa dikaji lagi semuanya? Yang nur lah, yang inilah, yang itu. Nah ini yang dikatakan maujud. Paham? Paham Buya. Nah, jadi jangan banyak-banyak, cuma satu aja ditinggal dikaji lagi, gitu ya. Nah, Insya Allah Buya. baik, insya Allah. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.